Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Solihah, 312-11619 dari kelas Advokasi HSB. Di sini saya mereview atau menjelaskan makalah dari kelompok 4 yang membahas tentang telaah atas Undang-Undang Advokasi. Materi pertama yaitu latar belakang lahirnya Undang-Undang Advokasi. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokasi, tanggal 5 April 2003, Lembaga Negara Nomor 48, pengaturan tentang dunia pengacaraan, penasehat hukum, dan advokat masih didasarkan pada beragam ketentuan, baik yang terdapat dalam produk hukum zaman kolonial sampai saat kemerdekaan, termasuk di dalamnya Staatsrecht 1847 sampai 23, JOSTB 1848 sampai 57 mengenai susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili yang lazim disebut dengan RO. RO merupakan peranata hukum pertama yang menganut tentang lembaga advokat di Indonesia. Namun dengan politik diskriminasi atau dualisme yang mewarnai penerapan hukum di Hindia Belanda, RO sebenarnya diperuntukkan bagi kaula atau warga negara Belanda yang merupakan sarjana hukum lulusan Universitas di Belanda atau lulusan Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Materi kedua yaitu tentang deskripsi isi UU Advokat dan Kode Etik Advokat. A. Definisi dan status advokat. Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, definisi atau pengertian advokat adalah orang yang berprofesi sebagai memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. B. Syarat diangkat menjadi seorang advokat. Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang berpendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Kemudian pada ayat 2, pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Yang C, hak dan kewajiban advokat. Hak dan kewajiban advokat diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yang D, kode etik advokat. Dalam pembukaan kode etik advokat di Indonesia atau KAI bahwa semestinya organisasi profesi memiliki kode etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggota dalam menjalankan profesinya. Hal di atas disebutkan jelas bahwa advokat tidak hanya diberikan kewajiban tetapi juga dibekali dengan perlindungan hukum kepada setiap anggota yang menjalankan profesinya. Yang materi ketiga, persyaratan dan ruang lingkup advokat. Sebagai profesi yang mulia, ada 8 syarat yang harus dipenuhi pada profesi advokat, yaitu 1. Harus ada ilmu hukum yang diolah di dalamnya. 2. Harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan dinas atau hierarki. Yang ketiga, harus mengabdi kepada kepentingan umum. Yang keempat, harus ada client shareholding, yaitu hubungan kepercayaan antara advokat dan klien. Yang kelima, harus ada kewajiban merahasiakan informasi yang diterima dari klien. Yang keenam, harus ada
imunir atau hak tidak boleh dituntut terhadap peraturan tentang sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam pembelaan. 7. Harus ada kode etik dan peradilan kode etik oleh satu dewan kehormatan. 8. Boleh menerima honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau jerih payah pikiran yang dicurahkan dalam pekerjaan itu. Selanjutnya, ruang lingkup dalam advokat. Ruang lingkup pekerjaan advokat yang berkaitan dengan pengadilan disebut dengan pekerjaan litigasi. Sedangkan pekerjaan advokat yang berada di luar lingkup pengadilan disebut sebagai pekerjaan non-litigasi. Berikut dikemukakan beberapa peran yuridis advokat baik di bidang litigasi maupun non-litigasi. Yang pertama, memberi pelayanan hukum. Kedua, memberi nasihat hukum. Ketiga, memberi pendapat hukum. Keempat, mempersiapkan dan menyusun kontrak. Kelima, memberikan konsultasi hukum. Yang keenam, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu dan lemah. Materi yang terakhir yaitu peluang dan tantangan sarjana syariah untuk menjadi advokat. A. Yaitu peluang sarjana syariah untuk menjadi advokat. Perjuangan sarjana syariah yang kebolehan sarjana syariah memasuki profesi yang berjulukan Officium Nobel, suatu perjuangan yang memiliki sejarah panjang dan penuh hambatan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, sarjana syariah masih diperlakukan secara diskriminatif dengan lulusan sarjana hukum. Padahal secara de jure, lulusan fakultas syariah sudah dapat diangkat menjadi hakim di pengadilan agama. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sarjana syariah mulai diberikan kesempatan yang setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sarjana syariah diberikan kesempatan yang sama dengan lulusan fakultas hukum. Pudarnya diskriminatif tersebut dapat menjadi peluang emas yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Tantangan fakultas syariah yaitu sarjana syariah yang mempunyai keinginan memasuki profesi advokat akan mengalami beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu pertama dari dalam diri sendiri atau yang disebut internal, dan yang berasal dari luar atau eksternal. Faktor-faktor tersebut dapat mengubah syariah untuk menjadi pengacara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.